شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali PJJ hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi cita-cita baik kita bersama senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Sehat semua hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan di WA Group tadi, bahwa hari ini kita akan mengkaji bersama tentang materi menghormati atau berbakti kepada orang tua dan guru. Kenapa saya lompati setelah di bab 2 kita langsung ke bab 4? Berarti tinggal 3 bab yang belum kita pelajari. Menghormati orang tua dan guru, saya kira hari ini sebagai sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita kaji kembali, untuk kita perdalam kembali. Setelah nanti kita tahu tentang dalil dan seterusnya, paling tidak nanti akan membekas di dalam benak kita bahwa kita diperintahkan oleh ajaran agama kita yang begitu mulia, yakni ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, itu mengajarkan betapa kita punya kewajiban yang sangat penting ya, yang harus dilakukan terhadap sosok-sosok yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Jangan lupa anak-anakku melakukan presensi di classroom, termasuk juga tadi saya sempat melihat beberapa tugas kalian yang berkenaan dengan materi Siti atau Bebras. Itu masih cuma ada 2, sementara ada 2. Saya berharap nanti yang lainnya segera menyusul, karena seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kami laporkan kepada pimpinan dan kepada Unitomo gitu ya. Jadi kalaupun ada kendala maka sampaikan ke saya, boleh japri atau boleh di chat di WA Group, sehingga memang apa yang menjadi tanggung jawab kalian, menjadi tugas kalian itu bisa terlaksana atau terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk teman-teman yang lain barangkali yang tidak ada kendala jaringan atau kendala teknis atau yang lain, maka segera disampaikan. Kita PJJ hari ini dengan bahasan atau materi adalah menghormati kepada kedua orang tua dan guru kita. Baik, menurut kalian orang tua itu selain yang telah melahirkan kita atau membesarkan kita, adakah di benak kalian kalau kita membincang atau membicarakan orang tua itu sesuatu atau kesan yang penting yang mendalam bagi kalian seperti apa? Barangkali ada yang mau menyampaikan. Orang tua di mata kalian itu seperti apa? Orang tua masing-masing ini yang saya maksud. Ada yang mau menyampaikan? Membuka? Ya silakan, Polis. Orang tua di mata saya itu seperti pembimbing, untuk bimbing kita dari kecil sampai dewasa, membimbing sifat,
terus ilmu, dan sebagai pendamping kalau ada masalah di Ya, terima kasih Anda Nurholis sebagai pembimbing dan seterusnya ya. Mungkin bisa ada yang mengatakan segalanya begitu ya. Coba mungkin ada yang lain yang punya pendapat atau punya gagasan. Kalau kita ngomong orang tua, berarti orang tua dalam hal ini mungkin bisa kita maknai orang tua kandung kita masing-masing. Seberapa pentingkah atau peranan beliau-beliau itu? Tadi Ananda Kholis sudah, mungkin yang lain silakan. Ada yang punya pendapat? Ayo. Baik, bisa dikatakan ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan di di WA grup materi kita, yaitu hidup mulia. Ini kata kuncinya. Ini saya coba. Ini di kalian muncul nggak? Nggak muncul ya? Sebentar. Muncul ini di kalian? Ampun. Baik. Kata kuncinya adalah hidup mulia. Siapa yang ingin hidup mulia? Seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa yang ingin barokahnya Al-Quran? Maka tadi saya sempat memutar gitu ya, beberapa channel YouTube yang itu mensyiarkan atau mendokumentasikan tentang semaan Al-Quran. Kira-kira kalau kalian mendengar bacaan Quran yang seperti itu tadi, yang satunya dari Bu Nyai Hannah, yang satunya lagi dari Gus Mukorobin, apa yang kalian rasakan begitu? sejuk Pak, hati tenang. Sejuk hati tenang, betul. Karena obat hati yang gundah gulana itu sebenarnya bukan bermain game, bukan bertamasya yang begitu wah begitu. Tapi kembali kepada ajaran agama kita, bahwa Quran itu diturunkan selain sebagai petunjuk, maka sebagai obat atau penawar segala penyakit, termasuk gundah gulana di dalamnya. Maka kalau kalian gundah gulana, coba mutar, ataupun kalau bisa membaca langsung begitu ya. Kalau Quran dibaca dengan menggunakan kaidah tajwid yang baik, suaranya atau lagunya juga baik atau merdu, maka betapa di dalam hati langsung ada sesuatu ketentraman begitu. Dan ketentraman itu bukan sesuatu yang fata morgana seperti kesenangan-kesenangan yang lain. Mungkin kalau ada di antara kalian yang ketika gundah gulana melampiaskan kegundah gulananya itu, kegelisahannya itu pada misalnya bermain game pun yang ya sepertinya sih menenteramkan, tapi hakikatnya tidak begitu, karena di balik itu Anda akan banyak masalah lagi gitu, menemukan lagi gitu ya. Beda dengan Quran. Kalau yang Quran kita baca, kita dengar, betapa indahnya begitu ya. Hidup mulia dengan menghormati orang tua. Baik, orang tua dan guru, saya yakin semuanya berawal dari beliau, dari sosok dua ini ya. Siapapun di antara kita tidak serta-merta langsung hadir di dunia tanpa ada orang tua, tak mungkin ya. Terus kita punya ilmu atau bisa menempuh pendidikan sampai setinggi mungkin atau sampai saat ini, tentunya juga ada peran dari yang namanya orang tua kita, yakni bapak ibu guru kita. Baik, ini ilustrasinya adalah
berjabat tangan atau mencium tangan guru kita gitu ya. Kira-kira menurut kalian ilustrasi atau gambar seperti ini bolehkah? 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 Bolehkah kita mencium tangan orang tua kita dalam dunia pendidikan? Boleh. Boleh. Ya, Pak Adin boleh. Apalagi dengan orang tua ya. Siapa yang terbiasa kalau mau pergi kemanapun itu mencium tangan kedua orang tua? Ya, saya berharap semua anak-anak saya di 10 bahasa ini semuanya punya punya kebiasaan ya, punya adab kepada orang tua ketika mau kemanapun itu, terutama kalau misalkan hendak pergi agak jauh dan itu tujuannya baik, maka segera atau silakan minta doa restu, dengan salah satunya adalah berjabat tangan seperti itu. Jabat tangannya hari ini bisa kita lihat atau bisa kita jumpai bermacam-macam gitu ya. Ada yang cara cara berjabat tangannya itu tidak mencium tangannya, tapi ada yang ditaruh di kening sini, ada yang taruh di pipi di sini. Nah, kira-kira kalau seperti itu, saya coba tadi browsing beberapa hal tentang berjabat tangan. Nah, kira-kira berjabat tangan yang seperti apa yang diajarkan oleh atau dicontohkan oleh para ulama atau para guru kita? Berjabat tangan itu tidak bermakna mengkultuskan atau tunduk patuh kepada orang itu, tapi lebih ke dalam hal adab kita memuliakan beliau. Kalau orang tua berarti kita memuliakan orang tua, karena orang tua yang sudah berjasa luar biasa. Orang tua adalah segalanya bagi kita begitu ya. Setelah Allah dan Rasulnya begitu, maka patutlah kita mencium tangan beliau. Bayangkan kalau misalkan suatu ketika kita ditinggal oleh orang tua kita, dalam artian beliau menghadap ke hadirat Allah, yang biasanya kita minta salim, minta doa restu dan seterusnya. Suatu ketika kita tidak bisa seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Pastinya sedih gitu ya. Maka mumpung orang tua kita masih ada, baik ayah dan ibu ataupun diantara salah satunya yang masih hidup, maka jangan pernah berhenti untuk patuh kepada orang tua gitu ya. Jadi saya mengajak kalian, kalau berjabat tangan atau berpamitan atau bersalaman dengan orang tua itu, ciumlah tangannya, jangan ditaruh di kening, jangan taruh di pipi. Betapa tidak kita kurang menghormat kalau model model salamannya itu seperti ya yang barangkali hari ini kayak ini contoh seperti ini ya, taruh di baduk atau di kening ya, meskipun kelihatannya baik ya, dia menghormat dan seterusnya. Yang lebih pas, yang lebih serg di hati itu ya cium tangannya, minta ridhonya begitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini, atau juga ditaruh di pipi gitu ya, jangan ya. Syukur kalau dengan dua tangan seperti ini artinya sungkem ya. Jangan nunggu sungkem itu kalau pas Idul Fitri. Nah, ini sepertinya ini diarahkan ke pipi ya. Nah, contoh yang seperti ini salamannya kurang pas, atau seperti ini jangan. Maka sedapat mungkin kalian coba rubah. Kalau misalkan kemarin cara salaman kalian dengan ayah atau ibu, dengan guru kalian itu seperti itu.
Kalau misalkan guru saya nggak mau disalimi Pak, ya sudah. Kalau mau nggak mau disalimi gara-gara mungkin beda pendapat ya, atau beda cara pandang, cara menilai, perempuan dengan laki-laki nggak boleh bersentuhan misalkan begitu, ada yang seperti itu kan guru-guru kita, maka ya hormati ya dengan cara mungkin bisa seperti yang ada di sini gitu ya. Jadi seperti itu, tangannya juga tidak menjabat. Tapi kalau misalkan guru kalian mau dijabat tangan, meskipun beliau adalah misalkan yang laki-laki salim kepada ibu guru gitu ya, atau yang perempuan atau siswi bersalaman dengan yang bapak guru, selagi beliau mau menjabat atau mau membalas uluran tangan kalian, ya silakan seperti itu gitu ya. Jadi ilustrasi ini saya anggap sesuatu yang hari ini jarang sekali ya, ada yang model seperti ini gitu ya. Jadi jabat tangannya itu benar-benar dicium, bukan hanya sekedarnya begitu, jangan. Nah, ini ada salah satu hadisnya Rasulullah yang menyampaikan tentang keutamaan atau apa sih hal yang utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu. Kadang memang Rasulullah menyampaikan hadis itu atau menyampaikan nasihat itu sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan siapa yang bertanya begitu ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, apakah amal perbuatan yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah melihat orang itu sepertinya kurang harmonis dengan orang tua, atau sholatnya kurang tepat waktu, maka oleh Rasulullah disampaikan as-sholatu li waqtiha, berarti sholat tepat waktu. Tsumma, kemudian atau lalu birrul walidain, berarti berbakti atau berbaik perilakunya kepada orang tua. Tsumma, kemudian al jihadu, jihad fi sabilillah, di jalan Allah atau dalam menegakkan agama Allah. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan tentang keutamaan kita harus berbakti kepada orang tua kita dalam dalam lembaga atau di tempat kita belajar, yaitu guru, maka tawadhu'u, maka bertawadhu'lah, merendah dirikanlah gitu ya, liman, kepada orang, ta'allamuna, yang mengajarkan kalian atau yang mengajari kalian gitu ya. Jadi hal ini sesuatu yang penting begitu ya. Jadi jangan sampai kalian dengan orang tua, dengan guru itu punya perilaku yang kurang baik. Contoh seperti ini, ini saya yakin ini sebagai ilustrasi saja ya, bukan beneran begitu ya. Kalaupun beneran, betapa tidak punya aturannya atau tidak punya adab anak ini. Pernah menjumpai seperti ini dalam kehidupan nyata? Pernah? Ada yang pernah? Boten ya. Bahasanya? Senakal-nakalan dalam tanda kutip, atau setidak adabnya anak itu tidak beradab itu, atau siswa itu tidak beradab itu, tidak seperti ini. Ini seperti ilustrasi aja. Ini ilustrasi yang nggak baik juga. Jadi jangan pernah seperti ini gitu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada video viral tentang seorang guru yang diejek atau dijadikan permainan di suatu kelas gitu ya. Itu juga merupakan contoh yang tidak baik. Saya kira anak-anak saya di 10 bahasa ini tidak seperti itu ya. Baik, kita langsung masuk ke dalil ya.
dalil naklinya. Kalau kita lihat secara apa? Nah, tadi ini ya, peta konsepnya itu bahwa menghormati orang tua dan guru itu kita coba lihat, kita coba analisa apa yang menjadi dalilnya, gitu ya. Makanya di sini ada poin, setelah nanti meyakini kemuliaan, yakin, setelah yakin mau membiasakan, berarti menjadi bagian dari perilaku keseharian. Ini maksudnya indikator pencapaian ketika kalian sudah selesai mengikuti atau selesai membahas materi ini, gitu ya. Menelaah dalil itu ya ini ya, dalil nakli ya. Nakli yang diambil dari Quran ataupun dari al-hadis. Setelah itu nanti adabnya seperti apa masing-masing cara kita menghormat kepada orang tua dan guru itu. Setelah itu apa keutamaan yang didapat dari orang yang menghormati orang tua dan gurunya. Tentunya hal ini bermuara kepada ini ya, kepada nilai-nilai bahwa untuk mendapat kemuliaan siapapun di antara kita, maka kita harus menghormati orang tua dan guru sesuai dengan ajaran agama kita, gitu ya. Memerinci ada berbakti, menguraikan keutamaan berbakti, dan mendiskusikan hal analisis tentang keutamaan ada berbakti. Baik, hal yang pertama tentang dalil naklinya berbakti kepada orang tua. Ada yang hafal ini? Surat Al-Isra ayat 23 atau 24. Ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Haddad Alwi dan Sulis ya, yang tentang ada yang pernah dengar? Pada albumnya Haddad Alwi itu disampaikan, ini dibaca dulu sebelum musik itu atau sebelum lagu itu dibawakan, gitu ya. Dalil naklinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini potongan ya. Ini wakaf. Tapi sebenarnya ada kelanjutannya. Ini saya coba tadi ambilkan dari ini ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini ada lanjutannya, waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini akan saya kirim ke WA group nanti biar bisa kalian pelajari. Ini terjemahan per kata, gitu ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan atau memerintahkan Allah bahwa jangan sekali-kali ta'budu, kamu menyembah, illa kecuali atau melainkan iyyahu kepadanya, wabil walidaini dan terhadap kedua orang tua, ihsanan berbuat baik, imma adapun jika yablughunna telah sampai, indaka di sisimu, di sisi kalian dalam pemeliharaanmu, al-kibaro besar atau tua atau usia lanjut, ahaduma salah satu dari keduanya, maksudnya orang tua kita sudah usia lanjut, au kilahuma atau kedua-duanya, fala maka jangan, takul kamu berkata, lahuma kepada keduanya, uffin berkata atau Jadi kalau kemarin kita sempat khilaf, sempat salah karena kita mengumpat ya, bahasanya berkata buruk kepada orang tua, maka nanti segeralah minta maaf kepada orang tua, karena itu sudah menjadi sebuah kesalahan kita kepada beliau.
Wala, dan jangan tarhuma kamu membentak. Berbicara saja nggak boleh, apalagi membentak. Bahkan apalagi sampai menganiaya atau menyakiti, naudzubillah, menyakiti secara fisik ya, jangan sampai. Wakul, dan berkatalah lauma kepada keduanya qaulan, dengan perkataan kariman, yang mulia. Maka sungguh luar biasa ajaran agama kita mengajarkan bahwa kepada orang tua jangan sampai kita berkata yang kurang baik gitu ya. Ini ada satu hadis Rasulullah, man ahba ayyumadda lahu fi umrihi. Yumadda itu berarti dipanjangkan umurnya. Wa ayyuzada lahu fi rizki. Zada berarti zadan itu ditambah. Fi rizki, dalam rezekinya. Falyabirro, maka berbaktilah. Walidayhi, kepada kedua orang tua. Falyasil, dan sambunglah rahimahu, tali silaturahim. Maka ini ada dua dalil yang itu menjadi dasar bahwa kenapa sih orang tua itu wajib kita hormati. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik. Ini ada apa Allah mensejajarkan setelah ini ya, Allah ta'budu, dan jangan menyembah selain kepadanya, dan wabil walidaini ihsana. Kenapa dua hal ini setelah perintah jangan menyembah selain Allah, terus maka berbuat baiklah atau berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Kira-kira apa? Ini ya penegasan dari yang barusan saya sampaikan, bahwa manusia tidak menyembah dan berada kepada Tuhan, termasuk larangan mempercayai kekuatan lain. Ini yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada bapak dan ibu atau ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang itu disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah. Itu berarti menunjukkan sangat pentingnya, betapa sangat sangat penting ya, mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua. Yakinlah, andai kata orang tua kita tidak berkorban, orang tua kita tidak berusaha, maka kita tidak akan seperti sekarang ini gitu ya. Nikmat yang diterima manusia paling banyak datanglah dari Allah, kemudian nikmat dari orang tua. Maka inilah garis bawah kenapa perintah berbakti kepada kepada orang tua itu ditaruh atau diletakkan oleh Allah setelah perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, karena manusia yang telah berjasa kepada kita adalah orang tua kita. Terus yang kedua, kita mendapat kenikmatan, kita mendapat kesuksesan, kita mendapat kegembiraan setelah dari Allah, atau nikmat ya bahasanya ya, lainnya ya, adalah kita mendapat nikmat dari orang tua kita, usaha orang tua kita. Maka jangan pernah sekali-kali kalian mendurhakai orang tua. Baik, ini kisah kilap ini tentang kebiasaan beliau untuk menghidangkan susu kepada kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka ini nanti bisa dibaca ya, menjadi inspirasi ke kita betapa, ya Allah, betapa mulianya nanti kalau ada anak yang berbakti kepada orang tua. Ini kata kuncinya di samping ini ya. Oke ya. Jadi minumlah demi Allah aku mencoba. Oke. Jadi ini terakhir kisahnya ini adalah kilap ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sampai orang tuanya itu merindukan, dan ketika bertemu kembali, karena memang kilap itu ikut berperang begitu, menegakkan agama Allah,
terus oleh Sayyidina Umar disuruh kembali untuk menjamu atau merawat orang tuanya. Maka di situ mencucurkan air matanya orang yang ada di majelis itu. Adab sekarang, adab atau bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Ini juga ada di surat Al-Luqman. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepada linya kepada Allah ini linya ini Allah gitu ya. Wa liwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, kedua orang tua bapak ibumu, ilayal masir. Oke, adabnya yang pertama. Ini kalau ada yang bertanya lagi, mengapa sih kita harus diperintahkan Allah untuk berbakti atau berbuat baik kepada orang tua? Nih, seperti yang saya singgung di awal tadi, orang tua kita itu telah berkorban yang luar biasa. Kira-kira bisa nggak kita mengganti apa yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita? Bisa. Bisa kita mengganti apa yang telah diberikan oleh orang tua kita selama ini sampai titik ini. Bisakah kita mengganti? Boten. Saya yakin semuanya akan sepakat tidak. Apalagi saya akan membalas balas budi ke kedua orang tua. Tidak pernah bisa. Apalagi jasa ibu, ya Allah luar biasa. Jasa ibu tidak akan bisa. Maka jangan pernah, ya Allah, jangan sampai anak-anak saya di 10 bahasa ini, jangan pernah kamu menyakiti kedua orang tua, terutama ibu. Jangan, karena ya Allah betapa dahsyatnya kesusahan yang telah dialami oleh ibu kita gitu ya, atau orang tua kita. Kasih sayangnya orang tua itu tiada tara. Ini jelas ini. Kalau kita aja mungkin suatu ketika bisa jadi lupa dengan jasa-jasa orang tua, sehingga sepertinya tidak sayang lagi begitu. Karena kita punya orang yang kita sayangi selain orang tua, misalkan seperti itu. Tapi kalau orang tua tak ada ceritanya, kasih sayangnya itu pudar begitu. Bahkan sampai kalau misalkan disinetronkan itu kan banyak sekali. Sampai orang tuanya dibentak, diusir dari rumahnya. Apa yang terjadi? Beliau tetap menyampaikan, itu anak saya ya Allah, maka ampunilah ya Allah, maka berilah rezeki, bila kenikmatan. Padahal sudah dibegitukan oleh anaknya. Anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu ya. Ini saya yakin nanti suatu ketika, terutama ya kalian yang calon ibu-ibu pasti nanti akan merasakan ini ya. Jadi sesuatu itu disampaikan dengan manis meskipun aslinya tidak seperti itu. Contoh, beliau lapar, ibu kita lapar gitu, tapi adanya makanan cuma cukup untuk anak-anaknya, maka yang disampaikan adalah oleh orang tua kita bagaimana? Makanlah anak, ibu sudah kenyang, padahal ibunya tadi sebenarnya dia sudah laparnya luar biasa begitu. Karena kasih sayangnya, sekali lagi, kasih sayangnya orang tua yang sebegitu mendalam kepada kita, dan kita menjadi belahan jiwanya, menjadi kebanggaannya beliau berdua. Maka ibu tidak akan tidur ketika anaknya belum tidur. Jika anaknya sakit, maka orang tuanya juga akan susah dan tidak enak tidur, tidak enak makan ini ya. Tidak bisa tidur, tidak juga bisa enak makan. Maka sekali lagi, ya Allah, betapa dosanya kalau orang tua kita kita durhakai. Terus bagaimana caranya? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dalam hal di sini adalah yang tidak keluar dari ajaran agama Islam ya. Kalau perintahnya terhadap sesuatu yang itu bertentangan dengan
dengan apa yang menjadi pedoman di dalam agama kita, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Meskipun seperti itu, tapi tetap harus kita sampaikan cara terbaik, cara bijak untuk menolaknya, begitu ya. Ini kita wajib tidak mengikutinya ketika perintahnya berbuat syirik. Misalkan, nak, mulai besok kamu nggak usah mengerjakan sholat, nggak usah melakukan hal-hal yang biasanya kamu lakukan itu, nggak usah, misalkan seperti itu. Maka kalian boleh menolaknya tetap dengan cara yang baik. Pak, Bu, pangapunten, saya sudah dididik oleh guru-guru saya seperti ini, maka saya akan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim dan seterusnya, seperti itu ya, tetap dengan cara yang terbaik. Apalagi ini perbuatan syirik, perbuatan mendurhakai Allah gitu ya. Jangan kamu sembah Allah, wah itu wajib kamu kamu tentang, tapi tetap dengan cara yang baik. Dilarang berkata kasar seperti yang tadi ya, atau itu aja nggak boleh. Apalagi ibu itu kolot, ibu itu kuno dan seterusnya, nggak usah, jangan, karena ungkapan yang sejenis itu tidak baik gitu. Berbuat baik ini sangat luas ya cakupannya ya. Kalau misalkan, Pak, saya punya uang, terus misalkan nanti saya sudah besar, saya sudah punya punya pekerjaan sendiri, terus salah satu cara saya berbakti kepada orang tua, saya memberikan kiriman setiap bulan uang. Misalkan saya kerjanya di luar pulau gitu, boleh, Pak? Boleh gitu ya, boleh. Yang penting tetap ada rasa di diri kalian bahwa apa yang saya perbuat kepada orang tua ini, maka tidak akan pernah bisa berbanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada saya, begitu ya. Maka seperti yang saya bacakan di ini tadi ya, waqfid lahuma ini janahal dzulli minar rahmati. Jadi ketika beliau ini ya, dan rendahkanlah dirimu, waqfid lahuma janahal dzulli, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhan kekasih. Inilah ini doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi jangan pernah sampai tidak mendoakan orang tua kita dalam sholat kita gitu ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Terus berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hatinya sedapat mungkin. Kalau hari ini bisanya kalian tidak memberikan materi, maka senangkanlah orang tua kalian dengan kalian tidak berbuat sesuatu yang membuat beliau susah hati. Jangan sampai gitu ya, selama tidak bertentangan dengan kewajiban. Oke. Selanjutnya kita dilarang durhaka kepada orang tua karena termasuk dosa ya, ini termasuk dosa besar. Bersikap santun, nah salah satunya ada berjalan di belakang orang tua. Hari ini mungkin kalau ini saya ibaratkan orang tua, maka saya jarang sekali ketemu dengan anaknya yang berjalan di belakang seperti yang ilustrasi di sini. Tapi yang sering adalah, atau yang paling banyak adalah jalan bareng gitu ya. Orang tua saya pengennya seperti itu ya, Pak, saya digandeng tangannya ya. Ya enggak apa-apa juga, tapi jangan pernah sekali-kali mempunyai niatan bahwa orang tuaku gak usah tak hormati lah, orang tuaku pinginnya seperti ini. Jangan. Tetap meskipun berdampingan atau jalan berbarengan begitu, tetap ya menghormati ya, niatnya bersikap santun gitu ya. Senantiasa mendoakan Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti yang saya bacakan tadi. Hafal semua ya ini ya, doa kebaikan atau minta ampun ini.
minta kebaikan kedua orang tua dan memohonkan ampun. Hafal semua? Hafal semua saya yakin ya. Baik. Kalau orang tua kita salah satu atau keduanya sudah apa tuh menghadap kehadirat ilahi, menghadap Allah, apa yang harus kita kerjakan? Maka tetap kita punya kewajiban. Jadi meneruskan perjuangannya. Jadi kalau dulu perjuangannya punya cita-cita baik, misalkan ingin membuat TPQ atau ingin menjadi donatur dari kegiatan sedekah untuk anak yatim misalkan seperti itu, maka wajib untuk meneruskan perjuangannya, senantiasa menjalin hubungan dengan orang-orang yang pernah. Nah, ini termasuk siapa atau keluarganya yang sering kali dikunjungi atau teman karibnya ya, maka sedapat mungkin kita meneruskan ya, atau tetap menjalin gitu ya, memandikan, mengkafani. Ini haknya seorang mayat gitu ya, memohon ampun untuk mereka, senantiasa mendoakan. Ini berarti dianggap aja sudah, ini bisa ketika masih hidup atau sudah meninggal ya. Ketika masih hidup ataupun beliau sudah meninggal, maka tetap kita harus selipkan doa ini ya dalam doa-doa kita gitu ya. Jangan pernah, Pak saya lupa Pak, enggak pernah mendoakan orang tua. Wah, oke, kalau kemarin seperti itu, mulai hari ini rubah. Jadi doa pertama kalian itu doanya jangan yang lain dulu, tapi mohonlah ampun kepada Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa yang diampuni? Dzunubi, segala dosaku, dan wali-walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihanilah, sayangilah huma, keduanya, seperti ketika ini sebagaimana mereka mendidik merawatku di waktu kecil. Melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris, sama dengan ini tadi, meneruskan perjuangan. Melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Ini juga menjadi kewajiban kita gitu. Makanya ketika ada mayat seorang mayat ya, yang setelah dimandikan, dikafani, terus disolati, maka sebelum berangkat ke pemakaman itu kan dipersaksikan gitu ya, mungkin dipimpin oleh Pak Mudin. Jika nanti ada utang, jika si mayat ini, si fulan ini punya utang, maka segeralah Bapak Ibu untuk berhubungan kepada ahli waris atau berhubungan kepada keluarganya. Nah, ini yang dimaksud oleh kalimat itu ya. Jadi melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya itu menjadi kewajiban kita juga gitu ya, sebagai anaknya gitu. Nah, keutamaan berbakti kepada orang tua apa saja sih? Yang pertama, pasti kalian akan punya keinginan masuk surga, bukan? Pastinya iya gitu ya. Dibukakan 2 pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua di mana waktu pagi ia berbuat baik, melainkan Allah membuka 2 pintu surga. Ya Allah, lebih utama daripada jihad, daripada berperang, bertempur untuk menegakkan agama Allah, itu lebih utama. Maka sekali lagi, kalau ada yang menyampaikan tentang konsep jihad, maka jangan sampai salah pengertian kalian, bahwa jihad itu tidak hanya memanggul senjata, tidak hanya perang gitu ya, tapi termasuk kalian berbakti kepada orang tua itu punya keutamaan lebih daripada berjihad. Kalaupun memang jihadnya itu yang dibutuhkan seperti itu, ridho Allah ada pada ridho orang tua.
ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Jadi kalau orang tua ridho, maka sangat dimungkinkan besar kemungkinan Allah akan ridho, begitu ya. Murka Allah ada juga, murka Allah ada juga di dalam kemurkaan orang tua. Barang siapa bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Gini, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya baik di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin hal itu yang perlu kita kaji di kesempatan ini, gitu ya. Maka selanjutnya ini masih ada waktu, mungkin kita tinggal 5 menit ya. Oke, saya sampaikan ke ini aja. Ada terhadap guru, tidak kalah pentingnya kita diperintahkan atau kita punya kewajiban menghormat kepada orang tua kita dalam proses kita mempelajari ilmu, yaitu bapak dan ibu guru kita ya, atau para ustadz, para kiai, atau para siapapun yang bisa kita anggap sebagai guru. Laisa minna maulana jilla kabiran. Oke. Wa yarhamu saghirana wa ya'rif lima li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan lebih orang tua, orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan padanya. Oke. Ada berilmu. Guru itu juga punya jasa yang luar biasa kepada kita ya. Sampai hari ini kita punya punya status pendidikan, punya ilmu dan seterusnya. Itu juga karena ada jasa bapak dan ibu guru kita, begitu ya. Oke. Guru itu adalah orang yang berjasa. Ini beberapa hal yang menjadikan garis bawah atau yang mendasari sebab-sebab kita diwajibkan menghormati guru. Guru adalah orang tua kedua kita. Ini mestinya ya. Guru adalah orang tua yang berjasa kepada kita. Ya, berjasa dalam hal ya ilmu. Maka seperti pesan Rasulullah dalam mempelajari sebuah ilmu, maka kita perlu ada yang namanya guru, gitu ya. Jangan pernah mempelajari sesuatu itu tanpa adanya seorang guru yang mendampingi. Itu sangat berbahaya, apalagi terhadap kajian-kajian tentang ajaran agama, gitu ya. Kalau tidak ada guru, maka itu sangat berbahaya sekali. Karena bisa jadi nanti guru kita adalah bukan manusia lagi, tapi ya musuh kita, yaitu setan, gitu. Guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Tanpa guru hidup kita akan buta, betul. Buta dalam arti tidak berilmu ya, tidak berilmu. Bagaimana rasanya ketika Anda di suatu ketika butuh ilmu tapi kita nggak punya ilmu itu, betapa susahnya gitu. Contoh paling sederhana begini, misalkan kalian ada kegiatan tamasya, kegiatan rekreasi atau kegiatan studi tour ya, study tour. Di situ ada kondisi yang kalian diminta untuk melaksanakan sholat dengan jamak dan qashar. Nah, ketika itu kalian atau dulunya kalian tidak pernah mendapatkan ilmu tentang bagaimana menjamak dan mengqashar sholat itu, tidak punya gurunya dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Kita akan merasa susah gitu. Sedangkan teman-teman ketika enak-enak wis mari sholat dan seterusnya, sedangkan kita tanpa guru kita akan buta. Ya, tata caranya atau adabnya kita beradab atau mempunyai perilaku dalam hal menghargai atau menghormati guru itu adalah jika bertemu ucapkan masalah, atau misalkan nggak ada kesempatan atau nggak memungkinkan untuk mengucapkan salam, maka minimal tundukkan atau anggukkan kepala
seperti ini misalkan boleh. Monggo Pak Bu, assalamualaikum pangapunten kula rumiyin. Nah seperti itu ya, husnudon apa yang dilakukan oleh guru. Baik, tentunya yang dilakukan di sini dalam hal baik-baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh. Nah ini kalau kalian yang terjadi di kelas itu, kalau gurunya atau materinya nggak enak, maka wajahnya pasang wajah cemberut, terus tidak semangat, maka itu berbalik. Mestinya Pak saya memang nggak senang ya Pak mata pelajaran, tetap kalian harus wajib memasang wajah ya, menampilkan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru. Rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, nah tidak berdiri ketika guru sedang duduk dan seterusnya. Maka betapa indahnya kalau kalian punya akhlak gitu ya terhadap guru kalian. Wa ta'allamu wa 'allimu wa tawadhu'u limu'allimikum. Ya, pelajari ilmu dan ajarilah manusia dan rendahkanlah diri kepada guru. Mentaati perintahnya, ikhlas dalam menerima teguran. Jadi kalau ditegur maka dan memang tegurannya itu memang mendidik kita untuk lebih baik dari sebelumnya, maka kita terima. Menjaga nama baik guru. Jadi kemanapun kalian pasti nanti akan ada, oh iya gurunya sopo, atau misalnya sekolah gondiku, pasti akan terbawa-bawa gitu. Oh anaknya sopo, pasti. Kalau dia berprestasi baik, wah ya pantas, wong gurune iko, terus sekolah nggih kono, anake wong iko dan seterusnya. Begitu juga kalau kalian berbuat sesuatu yang tidak baik, maka tidak hanya kalian yang mendapat mendapat kecamannya itu, maka guru, orang tua juga pun akan terbawa-bawa gitu. Mengunjungi guru jika sedang sakit, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Ini Mbah Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh pendiri NU, berkata tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh. Ayo memandang remeh guru, guriku gak iso apa-apa, si pinteran aku, jangan. Karena tidak boleh seperti itu ya. Tidak melupakan jasa-jasa guru. Keutamaannya, keutamaannya adalah sehebat apapun sehebat apapun siswa, jika tidak ada guru maka sesuatu itu tidak akan pernah tercapai, cita-cita dan seterusnya. Keutamaannya, mudah menerima pelajaran, mendapat ilmu bermanfaat, masa depannya cemerlang. Dan sekian banyak lagi yang menjadi hikmah gitu ya, atau keutamaannya. Kelak menjadi orang hebat bermartabat, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, diangkat derajatnya, barokah ilmunya, rezekinya dan hidupnya. Maka barokah ini loh yang menjadi kata kunci ya, menjadi kata kuncinya, bahwa bila kita ingin ilmu kita barokah, maka kita harus patuh, kita harus punya adab yang baik, punya tata perilaku yang baik, sopan santunnya kepada guru kita gitu ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini juga saya video dari awal sampai akhir, nanti akan saya sampaikan di grup kalian, di WA grup kalian, biar menjadi bahan renungan dan seterusnya begitu ya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Sanggup? Insyaallah. Baik, bismillah. Mulai sekarang, mulai hari ini kita akan sama-sama perbaiki akhlak kita kepada orang tua harus patuh, kita kepada guru-guru kita juga harus patuh, atau punya sopan santun yang baik begitu ya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anakku yang hebat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan datang dari saya, semua kebenaran hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam silakan, Le. warahmatullahi Le, silakan, Le. wabarakatuh.